Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis usaha padi atau gabah milik Ibu Sinta dengan nama Padiku Berkah yang berdiri pada November 2022 yang beralamat di Desa Samustida, Kecamatan Teluk Kramat, Kabupaten Sambas. Nah, usaha tersebut hanya membeli dan menjual kembali hasil padi atau gabahnya. Pada usaha tersebut tidak ada pekerja khusus, melainkan pemiliknya sendiri yang menjadi pekerja. Berikut ialah laporan posisi keuangan pada usaha Padiku Berkah yang mana hasil lancarnya terdiri dari kas sebesar 2.195.000 untuk piutangnya sendiri yaitu 550.000, persediaannya 23.141.000, perlengkapannya 300.000, jumlah aset lancar yaitu 26.186.000, dan aset tetap yaitu berupa bangunan 1.400.000. Jadi total keseluruhan asetnya yaitu 27.586.000, dan untuk ekuitasnya sendiri yaitu 27.586.000. Untuk laba rugi usaha padinya sendiri yaitu pendapatan dan penjualan sebesar 19.986.000. Untuk beban usahanya yaitu ada beban angkut dan beban listrik masing-masing 200.000 dengan total beban yaitu 400.000. Lalu untuk labanya sendiri yaitu pendapatan dan penjualan dikurangi dengan beban. Jadi labanya sebesar 19.586.000. Kita lanjut ke analisis vertikal. Yang pertama pada kas sebesar 7,96% atau 8%, yang mana kas tersebut merupakan dari Januari sampai dengan Oktober. Yang kedua ada piutang sebesar 1,99% atau 2%, yang mana pembayaran piutang tersebut menggunakan padi atau gabah. Yang ketiga ada persediaan yaitu sebesar 83,89% atau 84%, yang mana persediaan tersebut merupakan padi atau gabah. Yang keempat ada perlengkapan yaitu sebesar 1%, yang mana perlengkapan tersebut berupa karung. Kelima, pada bangunan sebesar 5,08% atau 5%. Mengapa angka rasio itu sangat kecil? Karena pemilik usaha hanya membeli papan untuk tambahan alas padi. Nah, dapat disimpulkan dari kelima pos sebagai bahan perbandingan untuk keseluruhan aset yang dimiliki oleh pemilik usaha, yang paling banyak menjadi kinerja operasional dari aset adalah persediaan ada sekitar 84%. Kita lanjut ke analisis rasio likuiditas pada cash turnover ratio, yang mana rasionya sebesar 9,11 yang menunjukkan bahwa seberapa efisien pemilik usaha dalam menggunakan atau mengelola kasnya menjadi penjualan. Kita lanjut ke analisis aktivitas. Yang pertama ada receivable turnover, nilai rasionya 36,34 yang menunjukkan bahwa seberapa cepat pemilik usaha dalam menagih piutangnya yaitu 36 kali. Yang kedua ada inventory turnover yaitu nilai rasionya 0,86, yang mana pemilik usaha dalam mengelola persediaan yang dimilikinya yaitu 1 kali untuk menghasilkan penjualan atau pendapatan. Yang ketiga ada working capital turnover dengan nilai rasionya 0,76, di mana pemilik usaha dalam mengelola aset lancarnya yaitu 1 kali untuk menghasilkan penjualan atau pendapatan. Yang keempat ada fixed asset turnover dengan nilai rasio 14,28, yang mana pemilik usaha dalam mengelola aset tetapnya yaitu 14 kali untuk menghasilkan penjualan atau pendapatan. Yang kelima yaitu total asset turnover dengan nilai rasionya sebesar 0,72 yang menunjukkan bahwa seberapa efisien pemilik usaha dalam penggunaan atau mengelola seluruh aset yang dimiliki, baik aset tetap maupun aset lancarnya, untuk menghasilkan penjualan atau pendapatan.
Yang keenam ada days of receivable. Hasil perhitungan receivable turnover nilai rasionya sebesar 10,04 atau 10 hari, di mana pemilik hanya membutuhkan waktu 10 hari dalam pengumpulan piutang yang ada untuk menjadi aset lancarnya. Nah, semakin rendah nilai rasio ini, maka semakin baik bagi pemilik untuk mengumpulkan piutang yang ada. Semakin cepat pemilik usaha dalam pengumpulan piutangnya. Baik, langsung saja kita menyimpulkan analisis rasio yang sudah kita jelaskan tadi. Untuk kesimpulan analisis rasio likuiditas, yang mana rasio likuiditas tadi kita hanya menganalisis rasio cash turnover ratio dengan hasil rasionya yaitu 9,10 yang menunjukkan bahwa pemilik usaha sudah baik dalam menggunakan atau mengelola kasnya menjadi penjualan untuk pendapatan atas persediaannya. Kita lanjut ke kesimpulan analisis rasio aktivitas. Nah, dari keenam rasio dapat kita simpulkan bahwa pemilik usaha sudah baik dalam mengelola aset yang dimilikinya untuk menghasilkan pendapatan dari penjualan padi atau gabah. Dan pada piutang yang ada, pemilik usaha hanya membutuhkan waktu yang singkat untuk penagihan atau pengumpulan piutangnya yaitu sekitar 10 hari. Kita lanjut ke analisis BEP atau break even point. Apa itu BEP? Nah, BEP ini adalah di mana kondisi suatu usaha tidak mengalami keuntungan dan juga tidak mengalami kerugian. Analisis BEP ini juga dapat membantu pemilik usaha dalam menentukan jumlah produksi minimum yang harus dicapai untuk menutupi semua biaya yang dikeluarkan. Pertama, kita cari dulu unit yang harus dikumpulkan oleh pemilik usaha untuk pengembalian modal awalnya. Untuk modal awalnya 8 juta, untuk harga jualnya yaitu 6.800. Lalu unit yang didapatkan yaitu 8 juta dibagi dengan 6.800 sama dengan 1.176 unit. Jadi, pemilik usaha harus mengumpulkan atau mempunyai persediaan padi atau gabah sebanyak 1.176 kilo untuk pengembalian modal awalnya. Yang kedua, ini mencari unit yang harus didapatkan dalam 1 bulan. Untuk perhitungan BEP-nya sendiri yaitu total padi 1.395 kilo, untuk harga jualnya 6.800 per kilo, biaya variabelnya sendiri yaitu 5.800 per kilo, biaya tetapnya ada 500.000. Jadi untuk BEP-nya yaitu biaya tetap dibagi dengan harga jual dikurang dengan biaya variabel. Nah, 500.000 dibagi dengan 6.800 dikurang dengan 5.800. Jadi hasilnya 500 kilo. Dalam hal ini berarti pemilik usaha harus mengumpulkan padi atau gabahnya sebanyak 500 kilo dalam 1 bulan untuk pengembalian biaya yang dikeluarkan.